merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminannya. Hidup kita ini tenang dengan Allah. Itu nang bujur. Aku tenang dalam dunia karena aku punya Tuhan Allah. Nang salah itu adalah orang yang hanya dapat ketenangan dengan harta. Hidupnya ini kada tenang, gelisah. Dia bila dapat duit 1 juta, tenangnya, lapang hatinya. Ini orang ketenangannya dengan harta. Bila kada dapat harta, wah, merangutlah, masamlah muha, gelisah. Ini paling jahat makhluk Allah, paling murah makhluk Allah. Inya tenang dengan sesuatu yang baharu. Kalau kita tenang dengan sesuatu yang baharu, ngarannya gin baharu, baharu ini datang pergi, banyak perginya. Jadi jangan sampai kita itu merasa tenang dengan makhluk. Tapi hendaknya kita merasa nyaman, merasa tenang kalau kita ingat bahwa aku ini adalah hamba Allah, aku ini adalah ciptaan Allah, aku ini adalah peliharaan Allah, aku ini adalah yang diperhatikan oleh Allah. Nah, jadi tenangnya itu tenang lawan Allah. Jangan tenang lawan duit. Itu paling jahat manusia. Kayak kekanakan, ini menangis kalau nangis kanakan. Diberi gula batunya orang naya lagi. Nah kayak itu. Yang kedua, orang yang tenang dengan manusia. Orang yang tenang dengan manusia, hidupnya rasa kada aman, rasa susah. Begitu datang si fulan, nyaman hati, tenang, rasa aman dalam dekat lawan inya, hilang kecemasan. Nah ini orang merasa aman, merasa tenang dengan manusia, itu pun salah juga. Kenapa? Karena manusia itu baharu juga. Nang baharu bisa mati, kayaknya inya mati gelisah pulang seorang. Paling nyaman orang yang hidupnya itu merasa tenang dengan Allah. Karena Allah kada bakalan mati, Allah kada bakalan berpisah lawan kita dimanapun kita berada. Jadi jangan merasa tenang dengan benda, jangan merasa tenang dengan manusia. Yang ketiga, yang pertama orang yang merasa tenang dengan harta itu kada bagus. Orang yang merasa tenang dengan manusia kada bagus. Yang ketiga, orang yang merasa tenang dengan amalan, dengan wirid-wirid. Ini sudah mulai bagus, walaupun masih belum bagus. Ini bila membaca Yasin, tenang hatinya. Bila membaca zikir, tenang hatinya. Nah ini sudah mulai menunjukkan bagus, tapi belum bagus nang sebenarnya. Ini sudah masuk dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tentram hati mereka dengan zikrullah. Bawa berzikir ya. Orang gitu kalau ada orang mau nangis, orang mau pindah pusang apa, bawa berzikir. Nah, supaya tenang. Amun yang disuruh nih orang beriman, berzikirnya tenang. Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bila disuruh berzikir kada mampan juga orang kada beriman ngarannya.
Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman itu tentram hatinya bila dengan zikrullah. Nah ini sudah mulai bagus. Bila berzikir hatinya nyaman, bila mbah baca yasin hatinya nyaman, mbah baca wirid hatinya nyaman. Ini sudah bagus. Tapi masih belum bagus sebenarnya. Kenapa? Karena inya tenang, inya senang masih dengan sesuatu selain Allah. Nah, orang nang macam ini kayaknya orang nang tenangnya dengan zikir, orang yang tenangnya dengan salawat, orang yang tenangnya dengan Quran. Ini bila berbuat kena maksiatnya kada tenang. Atau amalannya kada bacanya kada tenang pikirannya. Nah di situ kada bagusnya. Walaupun bagus tadi cuma belum bagus nang sebujurnya. Nang bagus tuh orang yang tentram hatinya dengan Allah. Jadi perbuatan maksiat, perbuatan taat kada mengganggu hubungannya dengan Allah. Walaupun ia berbuat maksiat, tetap ia masih berharap kepada Allah. Ia berbuat taat, berharap kepada Allah. Jadi taat dan maksiat itu kadang mengubah posisi hatinya kepada Allah. Nah itu paling bagus sudah. Nomor 4 itu. Orang yang hanya tenang, orang yang hanya bahagia dengan Allah. Namun dengan yasin aja bahagianya pas kada terbawa yasin, maka yasin kada hafal. Kalau kada tenang kayaknya. Tapi kalau orang tenangnya dengan Allah, dimanapun ia berada, hidupnya bisa tenang, nyaman.